Oke, teman-teman, selamat datang kembali di Trader Technical TV, dan seperti biasa kita di sini bakal ngebahas tentang 5 buah saham berpotensi cuan beserta dengan trading plan-nya untuk market periode tanggal 28 Maret sampai 1 April 2022. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai ke videonya, sebelum kita mulai masuk ke stock pickingnya seperti itu, aku mau ingatin dulu bahwa pendaftaran untuk Circle A itu sudah bisa diakses ya. Jadi kalian bisa daftar Circle A itu lewat Telegram, Instagram, atau bahkan link yang ada di bawah sini. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, Circle A itu merupakan sebuah grup premium yang ada di Trader Technical, dan kita di sini itu lebih berfokus kepada swing project dan trend following project. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa emiten-emiten yang kita tradingkan itu berbentuk uptrend. Seperti itu. Oke, nah jadi jika kalian berminat, langsung aja klik link yang di bawah, langsung daftarin seperti itu, karena pendaftaran bakal dibuka sampai tanggal 2 April. Oke. Nah, jadi langsung masuk ke videonya. Di sini kita bisa lihat ada chart IHSG. Nah, jadi IHSG itu kemarin hari Jumat cukup terkoreksi ya. Tapi sebenarnya sih posisi candlenya belum mengkhawatirkan karena masih berada di atas si tren lainnya yang ini, ya kan, karena dia bergerak di dalam bullish channel, dan dia itu juga masih berada di atas support minornya. Seperti itu ya. Jadi support minornya itu ada pada area 6970-an sampai 6990-an ke 7000 lah. Seperti itu. Oke, ini aku tarik dari ekornya yang ini nih. Nah, jadi IHSG ini sebenarnya untuk beberapa hari ke depan atau bahkan beberapa minggu ke depan itu masih cukup menarik pergerakannya untuk kita pantau. Seperti itu. Oke, harusnya sih. Nah, jadi langsung aja nih kita masuk ke emiten yang kita pilih nih. Emiten yang pertama itu ada datang dari si LSIP. Nah, untuk LSIP sendiri, yang kita bisa perhatikan memang sih, kalau dari chart weekly-nya, ini dia masih cenderung bergerak sideways ya. Kita bisa lihat bahwa dia masih cenderung bergerak sideways, dan kita bisa perhatikan ada beberapa level yang cukup krusial di sini. Yang pertama itu adalah resisten yang cukup kuat di sini, yaitu adalah di level harga 1545 ke 1575. Lalu di sini juga ada resisten di sini, resisten di 1840 ke 1910. Seperti itu. Nah, kenapa kita nggak ngikutin yang ini? Kita nggak ngikutin yang itu karena nanti kita pakainya itu di daily. Seperti itu. Oke, coba kita perhatikan ke candle daily-nya. Nah, ini dia. Nah, jadi sekarang posisi daripada LSIP itu ya masih sideways, dan sekarang itu dia sedang membentuk yang namanya si inverted head and shoulder. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ada shoulder, di sini ada kepalanya, lalu di sini ada shouldernya lagi. Seperti itu. Ya kan, dan terakhir itu kemarin memang setelah dia drop, di situ dia terpantul daripada si ini supportnya, dan dia membentuk yang namanya si morning star kalau kalian pernah dengar. Seperti itu. Oke, nah jadi kalau kita lihat pergerakan asing di LSIP, kalau kita perhatikan pergerakan asingnya sih memang masih terjadi akumulasi yang sangat konsisten nih di sini. Ya, kalian bisa perhatikan di sini ada net foreign. Ya, di situ dia terlihat bahwa asing masih melakukan pembelian yang cukup konsisten, dan hari Jumat kemarin juga terjadi akumulasi yang sangat besar. Ya, KZ yang belanja. Ya, jadi masih overall masih bagus secara bandarmologi dan foreign flow. Seperti itu. Nah, jadi gimana sih caranya biar kita itu bisa trading di sini? Kayak gitu. Nah, jadi aku mau kalian perhatikan bahwa ada dua resisten. Ya, ada dua resisten yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama itu ada di 1485 sampai 1500, yang kedua ada resisten di weekly-nya tadi. Nah, safe to say, ya lebih aman kalau aku bilang itu sih, dia lebih enak kita itu trading di sini ketika dia breakout daripada resisten yang cukup kuat, yaitu yang di weekly-nya tadi. Berarti kita tungguin aja, kita masukin ke watchlist karena memang view-nya masih bullish melihat daripada inflow, dan kita bisa perhatikan nanti dia ketika breakout daripada 1575. Entah itu dia breakout atau sampai dia ke retest ya kan. Tapi idealnya untuk pembelian itu lebih bagus kita beli di area ini. 1545 ke 1575. Nah, sekarang kita bilang lah, misalnya kita dapat di angka, misalnya dia breakout, lalu dia retest, dapatnya di 1565 lah, contohnya seperti itu. Nah, di mana kita meletakkan stop loss kita? Stop loss kita pastinya kita letakkan beberapa tick daripada area support, ya kan? Nah, berarti di sini kita bisa letakin nantinya ketika dia breakout, itu kita bikin di 1530. Nah, sedangkan untuk target price kita bisa pakai resisten yang cukup kuat juga yang tadi kita temukan di chart weekly. Seperti itu. Jadi inilah merupakan trading plan daripada si LSIP jika nanti dia breakout dari 1575. Jadi sangat menarik dengan risk reward ratio 1:10. Ya, jadi ini cocok banget buat di swing, tapi untuk sekarang tidak dulu karena dia masih cenderung sideways. Seperti itu. Oke? Nah, itulah tadi yang pertama.
Nah, untuk emiten yang kedua ini ada saham BRMS. Nah, ini sebenarnya udah kita bahas sih di Instagram, tapi karena masih belum gerak, kita masukin lagi kemari. Nah, jadi BRMS ini secara tren sih dia masih ya cukup jelas lah ya, dia masih bergerak uptrend seperti itu. Nah, lalu posisi candle-nya gimana? Nah, saat ini ya posisi candle-nya itu dia sedang berada di area support minornya. Nah, support minornya ini bisa kalian perhatikan di sini ada di area 190 sampai 198. Seperti itu ya, aku tarik dari support minornya yang ini sampai ke ujung ekor yang candle hijau ini. Seperti itu. Oke? Nah, terus kalau kita perhatikan juga secara price volume analysis, ini masih menunjukkan pergerakan yang sangat bullish, guys. Jadi kita bisa perhatikan bahwa terakhir kali dia rally, itu disertai dengan volume yang tinggi-tinggi, lalu ketika dia turun dan berkonsolidasi, itu volumenya semakin mengecil. Ini menandakan bahwa pihak seller itu semakin lama semakin melemah. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dia di daily masih bullish, coba kita perhatikan dulu dia di chart 30 menit deh. Nah, di chart 30 menit di sini aku ada sediakan dia itu membentuk yang namanya si bullish pennant ya. Jadi dia ada tiangnya di sini lalu dia membentuk seperti segitiga kecil. Dan kemarin itu sudah berhasil breakout dan posisi sekarang terakhir sedang melakukan retest. Seperti itu. Oke, jadi gimana sih trading plan pada chart BRMS ini? Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, ini area belinya, area entry-nya itu merupakan di area ini 190 ke 198. Jadi nanti ketika dia turun di area ini masih layak banget untuk kita koleksi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kita bisa misalnya lah ambil jadi ini di porto aku sekarang dia di 195 karena kita sama-sama ngambilnya kemarin di hari Jumat ya. Kemarin ada di update di IG story juga. Kalau averageku itu di 195. Nah, jadi posisiku sekarang itu stop loss-nya itu ada di level 188, yaitu sekitar 3 atau sekitar 5%, 4% lah ya, 4%. Nah, targetku itu pertama itu bisa kita pakai di ini, di harmonic Fibonacci atau sekitar 21%. Nah, jadi BRMS ini yang didukung sama uptrendnya itu cukup memungkinkan untuk mendapatkan risk reward rasio 1:6. Nah, jadi emiten-emiten seperti inilah yang aku pengen kita nantinya fokus di sini ketika kita itu mulai trading bareng di Circle A gitu. Jadi dia probabilitas untuk cuannya itu lebih tinggi. Kayak gitu, oke? Nah, itulah tadi untuk si BRMS. Nah, untuk yang ketiga ini dia juga masih baru-baru memulai uptrend. Ini dia nama emitennya merupakan si IATA. Nah, kalian lihat di sini ada area yang aku kotakin. Ini merupakan sebuah fase di mana kalau misalnya kalian tahu itu ini merupakan fase pertama ya. Jadi fase pertama itu merupakan fase akumulasi, lalu ada fase markup, lalu ada fase distribusi, lalu ada fase markdown. Seperti itu. Oke, nah ini merupakan fase akumulasinya terlihat daripada banyaknya volume spike di sini ya. Lalu ketika dia breakout volume sangat-sangat tinggi ya kan. Jadi secara price volume juga sangat menarik karena ketika candle hijau itu selalu disertai dengan partisipasi pasar yang sangat besar, dan ketika dia koreksi ini selalu disertai dengan wait and see ya, atau volume-volume yang cukup kecil seperti itu. Dan pergerakan yang terakhir dia itu juga sedang berada di dalam trend line, sedang berada tepat pada trend line-nya seperti itu. Nah, jadi gimana kita tahu bahwa koreksi yang dua candle ini cukup sehat? Nah, ini aku mau tunjukin sama kalian di chart 1 jam. Ya, jadi di chart 1 jam ini kalian bisa perhatikan bahwa sudah sangat jelas IATA ini bergerak dalam bullish channel. Dan kita perhatikan kemarin ketika dia berhasil break daripada resistennya ini di area 204 sampai 214, itu dia disertai dengan volume spike yang sangat tinggi. Lalu ketika dia koreksi semenjak itu masih dilakukan oleh masih dibarengin oleh volume-volume yang sangat kecil. Nah, ini masih menunjukkan bahwa price volume analisisnya sangat bullish. Seperti itu. Oke, nah jadi gimana caranya kita bisa trading di sini? Nah, pembelian pertama, nah ini sebenarnya aku pengennya sih kita belinya itu bertahap ya, karena dia masih baru-baru mulai dan cukup rawan juga. Jadi aku pengennya sih kita belinya bertahap. Nah, jadi tahap pertama itu pembelian bisa dilakukan ketika dia menyentuh trend line di sini. Ya, dan nanti pembelian fullnya artinya misalnya kita udah alokasikan contohnya 30 juta lah di IATA ini contohnya gitu kan. Nah, jadi pembelian pertama mungkin kita belinya di sini 15 juta kayak gitu. Nah, nanti setengahnya lagi belinya di atas sini ketika dia berhasil breakout daripada resisten yang ada di candle 1 jam ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini karena dia false break jadi juga makanya aku bilang lebih bagus kalau misalnya kita cicil beli aja kayak gitu, nggak langsung. Oke, seperti itulah.
Jadi ibaratnya nanti kita beli setengah di sini, kita beli setengah di sini, berarti average kita ada di tengah-tengah, ya kan? Nah, jadi misalnya nih, average kita ada di 208, seperti itu. Nah, untuk trading plan, itu kita bisa letakin stop loss-nya itu ketika dia menembus trend line-nya ke bawah. Seperti itu. Jadi ketika dia tembus ke bawah, berarti dia sudah tidak lagi membentuk yang namanya bullish channel. Kayak gitu ya. Jadi ketika dia tembus ke bawah, kita bisa cut loss ini di area 194, ya kan. Jadi ini sekitar 6,73, seperti itu, 6,73%. Dan target price pertama kita bisa letakin di high sebelumnya di sini, ya, di candle high sebelumnya itu sekitar 13%, ya, sekitar 13%. Jadi risk reward ratio kita di sini adalah 1:2. Dan untuk target selanjutnya jika nanti tertembus ini, maka kita bisa harapkan dia terpantul nantinya di sini, ya, di trend line daripada si bullish channelnya, ya, di resistennya, berarti sekitar 33% dengan risk reward ratio 1:5. Tinggal sesuaikan dengan money managementnya aja, seperti itu. Oke, nah itulah tadi trading plan buat IATA. Pergi aja ke candles, ke chart yang 1 jam untuk melihat pergerakan yang lebih jelas, seperti itu. Oke. Nah, lalu kita di sini pindah ke chart yang keempat. Yang keempat itu ada chart Sen, ya, Sen. Nah, untuk Sen sendiri ini sebenarnya dia masih membentuk yang namanya downtrend, ya. Dia masih membentuk downtrend, tapi aku lihat sih beberapa hari ini pergerakan price volume analisisnya itu sangat-sangat menarik, seperti itu. Jadi kita bisa perhatikan yang pertama posisi candle-nya itu sudah berhasil breakout dengan volume spike, lalu dia retest atau berkonsolidasi dengan volume yang kecil-kecil, lalu dia berhasil naik dan breakout lagi daripada resisten di sini, ya, dengan volume spike lagi. Dan dia hari terakhir kemarin hari Jumat dia koreksi lagi, tapi volumenya kecil banget, seperti itu. Nah, kalau kalian notice di sini ada pembentukan si inverted head and shoulder. Ya, di sini ada pembentukan inverted head and shoulder. Jadi dia sudah berhasil breakout pattern. Nah, tetapi karena dia kemarin hari Jumat itu ada open high, artinya dia ketika open setelah itu harganya terus turun, gak ada kenaikan sama sekali, ya kan, maka kita bisa asumsikan bahwa dia itu besoknya masih ada koreksi sedikit, seperti itu. Jadi area entry kita ada di area ini 220 ke 228, semakin dekat ke 220 semakin bagus, seperti itu. Oke, nah jadi coba deh misalnya nih kita beli besok lah, ya, kita beli besok hari Senin di 224 lah, ya kan, negonya seperti itu, ya kan. Nah, terus misalnya di mana kita letakin stop loss kita? Nah, stop loss kita bisa letakin sedikit aja di bawah si neckline-nya ini, neckline daripada si inverted head and shoulder-nya, berarti sekitar 4,46 di 214. Kenapa kita letakin di sini? Karena ketika nanti dia tembus ke bawah, maka resisten itu akan berubah, maka support yang tertembus itu akan berubah menjadi resisten, dan kemungkinan besar dia bakal menuju si ininya lagi, si trend line-nya lagi. Nah, apalagi ini masih dia downtrend, jadi stop loss-nya harus ketutup. Oke. Nah, setelah itu untuk target price aku mau letakin di sini. Ya, di sini ada pantulan beberapa kali yang kita jadikan resisten. Nah, ini dia pada area 268 sampai 272. Sehingga kalau misalnya kita entry di angka 224, maka risk reward ratio kita itu 1:4,5 lah, ya. Masih sangat-sangat menarik untuk di swing. Seperti itu. Melihat price volume-nya juga kemungkinan besar dia bisa sampai ke sini. Kayak gitu. Oke, itulah tadi untuk Sen. Nah, selanjutnya yang bakal kita bahas ini adalah SMDR. Nah, kenapa SMDR ini uptrend tapi kita bahas terakhir? Karena posisinya di daily itu dia masih reject daripada resistennya. Seperti itu. Oke, jadi kita bisa perhatikan bahwa dalam daily memang dia sedang reject daripada resisten, tapi ada sebuah hal yang cukup menarik yang aku lihat di sini adalah price volume analisisnya. Nah, ketika dia naik, dia itu disertai volume yang tinggi sama dengan di sini, sama dengan di sini, dan ketika dia koreksi di sini dan di sini, itu dia selalu disertai dengan volume kecil. Ya, sama juga dengan di sini, sama juga dengan di sini. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa uptrendnya itu belum selesai. Nah, jadi sekarang tugas kita itu adalah mencari di mana sih titik yang idealnya untuk entry, seperti itu. Oke? Nah, jadi karena daily-nya ini sedang reject di resisten, coba deh kita pergi ke candle 1 jam kali ya. Kita pergi ke candle 1 jam, dan di sini kita bisa perhatikan adanya pembentukan daripada si ascending triangle. Ya, ascending triangle ini merupakan sebuah pattern di mana adanya resisten horizontal dan support yang berbentuk bullish trend line. Seperti itu. Biasanya sih ascending triangle ini lebih bersifat bullish daripada bearish.
Seperti itu. Oke, nah di sini kita bisa memperhatikan price volume analysis yang lebih jelas. Kita bisa perhatikan bahwa ketika dia advancing, ketika dia naik break dari sebuah level, itu dia selalu disertai dengan volume yang sangat-sangat tinggi kayak tower gini, ya kan. Lalu ketika dia koreksi, ya kan, dia disertai volume yang lebih kecil, lalu ketika dia terpantul lagi, dia itu disertai dengan volume yang tinggi lagi. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan pergerakan candle yang terakhir ini. Dia disertai dengan volume tinggi, lalu dia disertai dengan volume yang rendah ketika koreksi. Seperti itu. Nah, posisi candle saat ini sedang berada di trend line daripada patternnya, seperti itu ya. Karena kemarin terjadi false break, mungkin ini karena tekanan daripada IHSG yang hari Jumat kemarin. Nah, bisa kita perhatikan di sini bahwa ya ketika open jam 9 pagi dia langsung ngedrop sampai akhir market. Seperti itu. Oke, jadi ada beberapa level yang aku pengen kalian perhatikan juga di sini. Yang pertama itu adalah si level trend line di sini. Itu berarti sekarang sudah masuk ke area belinya. Apalagi kalau misalnya hari Senin itu dia 1 jam awal 1 jam pertama lah ya. 1 jam pertama itu dia disertai dengan candle hijau di sini, apalagi ada volumenya bagus kayak gitu. Nah, selalu kita juga bisa perhatikan level support yang ada di sini. Ya, jadi ini level supportnya aku tarik dari sini dan dari sini. Kayak gitu ya. Ini ada pada area 1330. Coba kita tulis saja. 1330 ke 1350. Seperti itu. Oke, jadi ini juga bisa kita jadikan area entry nantinya. Lalu yang ketiga itu aku mau perhatikan area resistennya. Resistennya itu aku tarik titik tertingginya itu dari yang ekor yang ini nih. Yang tanggal 1 Maret. Ya, jadi di situ dia false break-nya. Kita bisa perhatikan dia ketika nanti melewati angka 1430. 1430. Oke, yang paling atas, di paling atas top. Nah, seperti itu. Nah, jadi trading plan-nya gimana nanti di sini? Memang sih lebih aman kalau kita itu punya posisi itu ketika nanti candle-nya itu berada di atas level ini, karena dia bakal menuju all time high lagi. Seperti itu kan. Tapi karena sekarang arahnya sedang ke bawah disertai dengan volume tinggi, yang nggak ada masalah kalau misalnya kita koleksi di bawah juga. Seperti itu. Nah, jadi yang aku pengen sih kita itu bisa beli nanti dapatnya di sini. Kayak gitu. Kalau nanti kita dapat di sini, itu berarti sangat-sangat bagus risk reward rasionya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita kalaupun kalian agak ragu nanti, wah ini kan belum break resisten, ini kan reject daripada resisten. Ya udah, kita bisa cicil beli dulu di sini. Misalnya beli 20% di sini, nanti sisanya beli ketika breakout di atas. Sambil jaga trailing stop. Seperti itu. Tapi untuk pembelian sih idealnya punya angka di tengah-tengah sini lah ya, kalau misalnya kita mengharapkan dia untuk breakout seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa letakin stop lossnya nanti di 1325 ya, atau 1320 ya kan, 1320. Lalu kalau misalnya kita beli seluruhnya di bawah sini, maka target price yang pertama itu ada di sini 1430. Nah, bahkan kalau kita beli di sini aja itu risk reward rasionya itu udah 1:3 seperti itu. Nah, jadi ketika nanti kita beli di sini dan ternyata dia breakout lagi di atas dan kita average up lah ceritanya gitu ya kan, maka average kita bakal ada di sini. Seperti itu. Maka average kita akan ada di sini, di sekitar sini, ya kan. Stop loss kita biarkan aja tetap sama di sini, ya kan, selama dia masih belum berhasil breakout. Tapi kalau misalnya dia sudah berhasil breakout, maka level entry ini di 1370 ini akan menjadi trailing stop kita. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita masih punya di harga agak bawah, jadi kita masih bisa keluar dengan profit. Seperti itu. Oke. Jadi kita bisa letakin di sini, ya kan. Nah, jadi untuk target price sendiri sih aku mau pakai si ini Fibonacci ya, ada harmonic Fibonacci. Jadi target utama kita sebagai swinger itu ada di sini. Sekitar 27%-an di angka 1750. Seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya kalian masih ragu, wah ini kan masih belum berhasil breakout, ya udah, berarti ada alternatif lainnya, kalian beli sepenuhnya ketika dia breakout daripada resistennya ini, lalu letakin stop lossnya di angka sekarang. Seperti itu. Dan ini aja pun sudah mendapatkan risk reward ratio 1:4. Kayak gitu. Oke? Nah, jadi tinggal atur money managementnya aja dan ya tinggal bersabar kayak gitu ya, karena memang bersabar ini merupakan sebuah hal yang paling sulit dilakukan ketika kita sedang trading, entah itu menunggu dia breakout, menunggu dia sampai di support. Kita kan maunya HK dan haki aja, yang sebenarnya nggak bagus seperti itu. Jadi ya silakan dianalisa ulang, silakan digambar ulang, direview kembali cara eksekusinya dan disesuaikan money managementnya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa kembali minggu depan.